المسلمين رحمكم الله. ويا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يغضب فقد نموت أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sidang Jum'ah Masjid Baitur Razak yang insya Allah dimuliakan Allah. Marilah kita senantiasa menumbuh kembangkan kekuatan serta kualitas keimanan dan ketakwaan dalam segala aspek kehidupan untuk meraih keselamatan, keberkahan dan kebahagiaan baik dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia sampai akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, di bulan Agustus ini di mana-mana sudah terpampang begitu syiarnya nuansa hari kemerdekaan yang notabene sebagai kaum muslimin sangat besar perannya di dalam sumbangsih sebagai warga negara yang mencintai bangsanya. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, dalam perspektif Islam, kemerdekaan ini ditinjau secara etimologi bermakna al-istiqlal atau al-hurriyah, yaitu sebuah kebebasan, sebuah kemerdekaan yang kemudian di dalam Islam tentu dibatasi dengan aturan-aturan. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang kemudian dicetuskan oleh seorang profesor ulama internasional yang kontemporer, yaitu Profesor Yasir Auda yang sekarang tinggal di Inggris, jamaah sekalian, di mana beliau ini memaknai esensi daripada kemerdekaan, tentu kemerdekaan dunia jamaah sekalian,
yang mana beliau ini adalah seorang yang mengkaji Islam, dan ternyata adalah Islam ini satu-satunya agama yang terdepan di dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan, tentu dibingkai dengan keimanan. Luar biasa jamaah sekalian. Ternyata beliau ini adalah seorang ulama yang mengambil dari maqasidus syariah yang ditaklif oleh seorang ulama terkenal pada masa Syafi'iyah, yaitu Syekh Syihabuddin. Di mana maqasidus syariah ini jamaah sekalian terdiri dari 5 unsur, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafsi, hifdzun nasli, hifdzul mal, dan hifdzul aqli. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai seorang muslim jamaah sekalian, tentu kita menyadari pertama dan utama dalam kehidupan kita harus didasari secara azazi dengan nilai-nilai religi yang di sana disebut dengan hifdzuddin, yaitu menjaga kebebasan di dalam beragama. Sehingga Allah menegaskan la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Al-ayah sadaqallahul azim. Pada dasarnya manusia ini tidak perlu dipaksa untuk apa dia beragama, mau beragama apa, pada hakikatnya tidak ada paksaan bagi mereka. Kenapa? Karena qad tabayyana ar-rusydu, telah jelas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang justru hidayah itu sering panjenengan baca, sering panjenengan lantunkan begitu indah di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, yaitu petunjuk jalan yang lurus, yakni dinul Islam. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, pada hakikatnya dinul Islam ini sejak masa Nabiullah Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu garisnya, yaitu at-tauhid. Di mana at-tauhid ini adalah kebebasan kita beragama, di mana beragama sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal manusia kemudian menjaga yang namanya hifdzun nafsi. Yang kedua yaitu menjaga kebebasan di dalam memelihara jiwa dan dirinya, di mana seorang manusia tidak dibenarkan saling menghina, saling meremehkan. Bahkan di dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaum asa yakunu khairan minhum. Al-ayah sadaqallahul azim. Satu sama lain jamaah sekalian, Allah begitu indahnya dengan tegas, la yaskhar qaumun. Kata kaum jamaah sekalian, para ahli tafsir menyampaikan, terlepas dari alirannya apa, agamanya apa, suku bangsanya dari mana, warna kulitnya seperti apa, yang namanya kaum satu sama lain tidak kemudian saling menghina dan saling meremehkan. Dan inilah yang ternyata diambil esensinya oleh para pahlawan kita dalam bentuk dasar negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Jamaah sekalian rahimakumullah. Berikutnya adalah yang ketiga, hifdzul aqli, menjaga akal. Ad-dinu wal aqlu. Hidup ini senantiasa Allah sering menyampaikan kepada kita jamaah sekalian. Beberapa ayat, afala tatafakkarun, afala tubsirun, afala taqilun, dan seterusnya. Bahkan di dalam surah Ali Imran 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi jamaah sekalian, perbedaan silih bergantinya malam dan siang ternyata adalah cara-cara Allah untuk mengajak kita termotivasi, mensupport agar kita menggunakan akal pikiran kita. Begitu bebasnya kita berpikir, diberi akal yang sempurna, dan inilah satu keistimewaan, satu-satunya jenis makhluk Allah yang sangat istimewa, yang ditegaskan ahsani taqwim, dengan kesempurnaan akal pikiran mereka. Dan inilah jamaah sekalian, hifdzul aqli sebagai maqasidus syariah, kebebasan kita berpikir apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita ucapkan, bahkan di dalam perasaan, sehingga yang kita lakukan senantiasa sesuai dengan tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nafsi. Hifdzun nafsi ini jamaah sekalian memelihara, ya, hifdzun nafsi itu menjaga keturunan kita. Siapa di antara sekian makhluk ini yang ditata oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya hidup kita sendiri jamaah sekalian,
tapi keturunan kita. Dengan cara apa? Dengan pintu gerbang pernikahan yang begitu indahnya, mitsaqan ghalidha, dengan pintu gerbang perjanjian yang suci, jamaah sekalian. Tidak hanya berhenti di situ saja, jamaah sekalian. Kita dianjurkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadikan keluarga kita, putra-putri kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang mencerahkan pandangan mata kita dengan iman takwanya. Rabbi habli minas salihin, kita dimohonkan, diminta supaya kita selalu mohon kepada Allah agar keturunan kita menjadi keturunan yang baik-baik saja. Bukankah kemerdekaan Indonesia ini mengajak kita agar bangsa ini punya citra diri, punya kehormatan, yang namanya NKRI harga mati, jauh dari penjajahan, yang mana penjajahan ini adalah tidak sesuai dengan hak asasi bangsa, tidak sesuai dengan hak asasi manusia, melanggar peraturan dunia, jamaah sekalian. Termasuk saudara-saudara kita di Palestina yang sampai saat ini terjajah oleh Zionis Israel laknatullah. Mereka tidak berperi kemanusiaan, jemaah sekalian. Dan inilah yang mana hifdzun nafsi. Kita punya hak untuk menjaga keturunan kita sebanyak-banyaknya, tentu dengan cara dan syarat yang sebaik-baiknya, sholihin, sholihat, yang qurrata a'yun dalam pandangan hati kita, dalam pandangan kehidupan kita, yang nanti bisa memberikan sumbangsih doa kita, estafet perjuangan kita setelah kita paripurna. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir, maqasid syariah dalam konteks kemerdekaan dalam perspektif Islam adalah hifdzul mal, kebebasan menjaga harta benda kula jenengan. Kita ini jamaah sekalian, hidup tentu butuh materi, bukan hanya rohani saja. Walaupun Allah menegaskan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah olehmu kehidupan akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Memang harus mengutamakan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Artinya apa? Kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala mencari rizki, mencari ma'isyah, mencari nafkah sebanyak-banyaknya, melimpah ruah, silakan, dengan catatan, dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu dengan cara halalan thayyiba, wa kulu washrabu min rizqillahi halalan thayyiba. Kemudian juga wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kemudian kita makan harta orang lain dengan cara yang batal. Maka disitulah kemudian muncul fikih muamalah, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita berhutang piutang, punya leasing, punya pegadaian, punya hal yang terkait dengan kebutuhan duniawi kita, jamaah sekalian, yang kemudian mengatur manajemen harta benda kula panjenengan, sehingga harta kita yang kita tasarrufkan, yang kita gunakan sebebas-bebasnya milik kita adalah sesuatu yang halal, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka di sinilah jamaah sekalian, kebebasan kita yang pada akhirnya menggambarkan bahwa dalam perspektif Islam, kemerdekaan adalah suatu karunia Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita semuanya, jamaah sekalian. Sehingga tidak mungkin ya sesuatu yang dipikirkan oleh para ulama kita, para pejuang kita, yang kemudian di pembukaan UUD 45 ini atas berkat rahmat Allah. Karena memang kemerdekaan ini berkat rahmat Allah, jamaah sekalian. Kemerdekaan kita, kebebasan kita, dalam kita berpendapat, dalam kita berbisnis, dalam kita mencari keturunan dan sebagainya dan seterusnya, tentu pada dasarnya kita diberikan sesuatu yang luar biasa dengan akal pikiran kita, jelas dengan syarat dan dasar agama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh para sahabat, ijma'ul ulama, awliya wa syuhada wa salihin, sehingga negeri ini menjadi negeri yang senantiasa menjaga toleransi, menjaga kebersamaan dalam bingkai iman dan Islam, yang dengan demikian Allah berjanji akan membuka pintu keberkahan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Andaikan negeri ini, bangsanya, rakyatnya, warga dan umatnya beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membuka pintu keberkahan, baik yang muncul dari langit maupun yang bersumber dari bumi. Insyaallah, mudah-mudahan negeri kita tercinta yang sudah 79 tahun merdeka ini semakin jaya, semakin merdeka, dan kita semuanya jaga kebersamaan kita, jaga kerukunan kita dalam dasar negara Indonesia Pancasila, dan dalam dasar kita berislam, Islam yang kafah, yang rahmatan lil alamin. Insyaallah
Allah akan memberikan barakah fid din wad dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.